Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah masih bertemu lagi dengan Miss. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 3, subtema 2, pembelajaran ketiga. Materi belajar yang akan disampaikan hari ini yang pertama, menjelaskan bagian tubuh hewan dan fungsinya. Yang kedua, anak-anak dapat melakukan wawancara bersama dengan anggota keluarga kalian di rumah. Sebelum belajar, mari sama-sama kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Katak merupakan hewan amfibi. Di Indonesia ada beragam jenis katak. Di Indonesia ada jenis katak yang tergolong langka, yaitu katak merah. Ayo bacalah teks tentang katak berikut ini. Katak merah. Indonesia memiliki berbagai jenis hewan yang unik. Salah satu hewan unik yang hanya dapat ditemukan di Indonesia adalah katak merah. Katak merah merupakan jenis katak langka. Katak merah dapat ditemui di Taman Nasional Gunung Gede Pangrangon dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat. Habitat katak merah yaitu di daerah perairan dengan arus lambat atau di aliran sungai kecil di pegunungan. Ciri khas dari katak merah adalah terdapat bercak-bercak berwarna merah pada seluruh tubuhnya. Seperti halnya hewan amfibi lainnya, katak merah juga memiliki kaki berselaput dan juga berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Apa sih contoh hewan amfibi? Nih, wah hewan apa ini anak-anak? Ya, ini adalah katak. Lalu yang selanjutnya, hewan ini kalian pernah lihat belum? Kalau kalian belum pernah lihat dan belum tahu, ibu beritahu ya, namanya adalah salamander. Kita akan lihat dua hewan ini di video ini. Nah, kita akan belajar dulu ciri-ciri hewan amfibi. Yang pertama, hidup di dua alam ya, di darat dan di air. Penutup tubuhnya adalah kulit berlendir. Coba lihat gambar katak itu ya. Kalau kalian perhatikan hewan katak, tubuhnya juga berlendir gitu ya, ditutupi oleh kulit yang berlendir. Lalu, hewan amfibi ini adalah hewan yang berkaki 4. Dia memiliki selaput renang di antara jarinya. Coba perhatikan lingkaran yang ibu berikan di situ ya. Ada selaput di antara jari-jari kakinya. Nah, yang selanjutnya, hewan amfibi bernafas dengan insang saat dia masih kecebong. Nanti kita pelajari kecebong itu apa sih? Lalu, dia akan bernafas dengan paru-paru dan kulit ketika sudah dewasa. Nah, hewan amfibi ini adalah hewan yang berdarah dingin. Maksudnya, suhu tubuhnya akan berubah jika suhu lingkungannya berubah. Oke, yang selanjutnya, hewan amfibi berkembang biak dengan cara bertelur. Habitat hewan ini ada di hutan hujan, danau, daerah berumput, kolam, dan gurun. Di mana daerah itu ada dua alam ya, pasti ada bagian yang berair, ada juga daratannya. Nah, hewan amfibi akan mengalami metamorfosis dalam siklus hidupnya. Metamorfosis ini adalah proses perubahan bentuk tubuh dari telur sampai nanti dia menjadi hewan yang dewasa.
Apakah kamu menemukan kesulitan saat mencari informasi tentang suatu hal? Mencari informasi secara rinci dapat dilakukan dengan bertanya atau melakukan wawancara. Wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang suatu hal atau peristiwa. Wawancara dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan beberapa pertanyaan tentang suatu hal atau peristiwa yang ingin diketahui. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan suatu hal atau peristiwa yang ditanyakan oleh pewawancara. Membuat kalimat tanya. Pertanyaan yang akan kita ajukan merupakan kalimat tanya. Dalam membuat kalimat tanya, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. 1. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya. 2. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Ketahui 6 kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang ada satu kata tanya lagi yang perlu kalian tahu, yaitu berapa. Saat wawancara, sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Pengelompokan pertanyaan wawancara bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Hal lain yang perlu diperhatikan ketika saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung lawan bicara kita. Sebagai pewawancara, sebaiknya bersikap tidak membela pihak manapun. Untuk tugas tematik hari ini, anak-anak menuliskan beberapa pertanyaan pada selembar kertas atau kalian dapat melihat buku paket halaman 56. Kalian dapat mengajukan pertanyaan dengan tema cara merawat hewan peliharaan kalian di rumah. Kalian dapat menulis pertanyaan. Yang pertama, apa hewan kesukaanmu? Anak-anak bisa bertanya dengan orang tua atau kakak atau adik kalian di rumah. Kemudian, catatlah hasil kegiatan tanya jawab kalian bersama dengan anggota keluarga kalian atau kakak atau adik kalian di rumah. Tulis dalam kolom seperti contoh yang di sini ya, Nak. Nama siswa adalah nama kalian dan narasumbernya bisa kalian juga tulis ya, siapa narasumber kalian. Hasil tanya jawabnya dapat kalian uraikan. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan santun saat bertanya. Setelah bertanya, ucapkan terima kasih kepada narasumber karena telah memberikan informasi atau penjelasan. Alhamdulillah, pembelajaran tematik hari ini sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat mudah kalian pahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.